Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya rahmat Tuhan selalu beserta kita semua. Rema yang saya pilih dalam kesaksian saya terdapat dalam Injil Matius bab 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Kesaksian saya di awal bulan Februari tahun 2023, saya sedang mengikuti retret awal di pertapaan Gunung Karmel Tampusu. Pada hari yang kedua, saat itu adalah persiapan sebelum makan malam. Ketika saya membuka Facebook saya melihat story dari teman SD saya. Saya terakhir berkomunikasi dengannya 12 tahun yang lalu. Isi story-nya adalah hal yang sedih, seperti dia sedang mengalami pergumulan yang berat. Biasanya saya hanya sekedar melihat story orang-orang tanpa memberikan tanggapan. Tapi di malam itu, ada suara di dalam hati saya yang bilang bahwa saya harus menghubungi teman SD saya ini. Saat itu juga saya langsung messenger dia, karena saya tidak punya nomor HP-nya. Di pesan itu saya hanya tanya, "Kamu lagi dalam pergumulan ya?" Tidak berapa lama kemudian, teman saya membalas bahwa dia sedang dalam pergumulan rumah tangga. Saya hanya bilang ke dia, "Harus berjuang ya, jangan kalah dengan rencana si jahat yang ingin menghancurkan keluarga. Jangan menyerah." Dan dia hanya menjawab, "Iya." Beberapa jam kemudian dia menghubungi saya lagi untuk meminta nomor HP saya. Tidak lama kemudian dia mengirim saya WA yang isinya adalah screenshot dari WA suaminya. Suaminya meminta akte nikah untuk mau dibawa ke pengadilan untuk proses cerai. Kemudian teman saya tanya ke saya, apakah dia boleh ketemu dengan saya. Saya bilang bisa, tapi nanti setelah saya pulang retret. Beberapa hari kemudian kami bertemu. Di saat itu dia menceritakan semua yang terjadi di dalam keluarganya. Dia bercerita bahwa suaminya berselingkuh dan suaminya memilih untuk meninggalkan teman saya. Dan bahwa semenjak bulan Desember 2022 mereka sudah tidak tinggal bersama. Selama percakapan itu, teman saya mengakui bahwa dia adalah tipe orang yang keras. Dan ada satu hal yang saya dapati yang teman saya lakukan, yaitu di setiap mereka bertengkar, teman saya sering mengucapkan kata, "Cerai saja," kepada suaminya. Di situ saya kembali mengingatkan dia tentang firman Tuhan pada Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33 yang judul perikopnya, "Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri." Dan pada ayat 22 sampai 24 berbunyi, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami
dalam segala sesuatu. Di situ saya bilang padanya bahwa dia juga tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang istri yang harus menghormati suaminya dan sebagai penolong sepadan. Saya bilang padanya bahwa berhati-hatilah dengan ucapan kita. Perkatakanlah hanya hal-hal baik dan yang menyenangkan hati Tuhan, bukan kata-kata yang menghancurkan. Dan teman saya pun hanya mengangguk. Tapi kemudian di dalam hati saya ada sesuatu yang mendorong saya untuk menanyakan pertanyaan ini. Apakah kamu adalah laki lain? Cukup lama dia terdiam sambil hanya menatap mata saya. Kemudian dia menjawab, "Iya." Jadi setelah dia tahu bahwa suaminya berselingkuh, ada seorang pria. Pria ini tinggal di Jakarta, yang adalah teman kuliahnya dulu, yang menjadi tempat curhat teman saya. Dan dari situ mereka mulai semakin dekat. Saya mengingatkan dia firman Tuhan pada Roma bab 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saya bilang padanya, pembalasan adalah hak Tuhan. Dan jika kamu melakukan hal yang sama, apa bedanya kamu dengan suamimu yang berbuat jahat di mata Tuhan? Sebaliknya, doakanlah suamimu, dan kamu juga harus meninggalkan perbuatan jahat dan dosa itu. Jangan biarkan ada celah di hatimu untuk iblis masuk. Saya minta padanya untuk memutuskan hubungan dengan teman laki-lakinya. Dia sempat menyahut bahwa dia adalah Kristen Protestan, sedangkan saya adalah Katolik. Maka pemahaman pernikahan dia dan saya katanya agak berbeda. Di situ saya menegur dia bahwa semua firman Tuhan adalah sama bagi kita yang mengimani dan percaya kepada Yesus. Jadi, tidak ada bedanya antara saya dan dia. Kita harus memperjuangkan keluarga kita. Jangan kalah dengan rencana si jahat yang ingin menghancurkan keluarga. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Apa yang Tuhan berkati, diberkati selamanya. Teman saya pun hanya terdiam. Memang selama sesi sharing tersebut, dari awal sampai akhir, saya terus mengucapkan doa Yesus di dalam hati saya, dan tangan saya memegang rosario. Saya mau mengundang Roh Kudus, dan saya mau percaya bahwa pertemuan kami ada Roh Kudus yang bekerja. Kemudian kami pulang ke rumah kami. Semenjak hari itu, pergumulan teman saya dan suaminya ini menjadi salah satu wujud doa saya kepada Tuhan untuk pemulihan keluarga. Beberapa hari kemudian, teman saya telepon untuk minta bertemu lagi. Di situ dia bilang ke saya bahwa dia memilih dan memutuskan untuk berjuang bagi pemulihan keluarganya. Dia juga sudah berbicara dengan pendetanya, dan pendeta pun senang dengan keputusannya. Dan yang membuat saya lebih senang lagi adalah teman saya sudah mengakhiri hubungan dengan laki-laki itu. Teman saya bilang bahwa dia mau memperjuangkan dan melakukan yang benar di mata Tuhan.
Saya pun menyahut, "Puji Tuhan." Di situ saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam diri teman saya. Kemudian saya berkata kepadanya, "Mulai sekarang kita berdua sama-sama berdoa tanpa putus, dengan penuh iman serta percaya pada Tuhan. Benamkanlah dirimu dalam doa, kuatkan manusia rohanimu, agar kau tidak jatuh lagi dalam dosa, dan hiduplah benar, serta jaga kekudusanmu." Semenjak hari itu, teman saya secara rutin sering WA saya, apalagi kalau ada sesuatu yang terjadi antara dia dan suaminya. Saya hanya bilang ke dia, "Tetap kuat, tetap berbuat kasih, jangan sekalipun menyerah, jangan berhenti berdoa, minta Tuhan menghalaukan kuasa kejahatan atas diri suamimu. Kita tidak punya kuasa atas hati manusia. Hanya Tuhanlah yang sanggup mengubahkan. Mohon belas kasihan Tuhan. Minta Roh Kudus bekerja dalam hati suamimu." 2 bulan kemudian, yaitu di tanggal 14 April 2023, saya melihat postingan Facebook teman saya itu, yaitu foto dia bersama dengan suaminya di sebuah restoran. Saya langsung telepon dia dan menanyakan keadaannya. Dengan suara yang penuh dengan sukacita, dia bilang bahwa suaminya menelepon dia di hari itu untuk minta ketemuan. Teman saya mengiyakan. Dan ketika mereka bertemu, suaminya bilang ke teman saya bahwa ia telah memutuskan hubungan dengan wanita itu, dan suaminya mohon ampun dan mau memperbaiki dan membangun lagi keluarga. Mendengar berita itu, saya langsung teriak, "Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan, Engkau pulihkan keluarga mereka, terima kasih Tuhan." Dan saya pun langsung menangis terseduh-seduh. Saya bilang ke teman saya, "Bangun kembali keluargamu atas dasar cinta kepada Tuhan, dan jadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup keluargamu. Dan biarlah hanya Roh Allah yang selalu ada di dalam hati kalian berdua. Serta jadikanlah kasih sebagai pengikat hidup suami istri. Dan jangan lupa bersyukur serta berterima kasih pada Tuhan." Dari kesaksian ini, ada 6 hal yang bisa saya bagikan, yaitu yang pertama, kita memiliki Bapa yang sangat baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapa yang selalu mengasihi dan mencintai kita. Bukankah hati kita sangat senang ketika kita bisa memanggil Tuhan kita dengan sebutan Bapa? Hati seorang bapa yang penuh dengan cinta terhadap anak-anaknya. Kedua, Tuhan tidak pernah menolak anak-anaknya yang datang padanya dengan penuh penyesalan dan pertobatan. Ketika kau mengakukan dosamu di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka percayalah Tuhan sudah mengampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kata-kata Yesus. Maka berbahagialah kita di dalam gereja Katolik yang memiliki sakramen pengakuan dosa. Tuhan memang tahu semua yang kita lakukan, termasuk dosa-dosa kita. Tapi Dia hanya ingin kita datang dan mengakuinya sendiri.
keterbukaan adalah awal pemulihan. Ketiga, jika Tuhan memproses kita, itu karena ada yang mau Tuhan ubahkan dalam diri kita. Ada yang mau Tuhan murnikan. Keempat, jika kita dihadapkan dalam suatu pergumulan, jadikanlah Tuhan sebagai tempat curhat kita yang pertama. Carilah pertolongan rohani. Minta hikmat dari Tuhan. Jangan jalan sendiri. Entah Tuhan akan memberikan orang-orang baik yang akan menjadi perpanjangan tangannya, atau apa saja bentuk pertolongan Tuhan. Kita pun harus bisa membedakan mana nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana nasihat yang membawa kita pada hal yang melawan firman Tuhan. Yang pasti, semua yang baik berasal dari Tuhan, dan semua yang jahat berasal dari si iblis. Kelima, jika kita mendoakan sesuatu yang baik dan yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh iman, maka percayalah bahwa mujizat itu nyata. Doa mengubah segala sesuatu, karena kekuatan doa itu besar. Dan yang terakhir, seperti pada Injil Markus bab 2 ayat 1-12 tentang orang lumpuh disembuhkan di Kapernaum. Ketika 4 orang menggotong temannya yang lumpuh untuk disembuhkan oleh Yesus. Tetapi karena banyaknya orang, sehingga mereka tidak bisa masuk. Maka mereka membuka atap rumah di mana Yesus berada dan menurunkan tilam tempat teman mereka berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan Yesus menyuruh dia untuk bangun dan mengangkat tempat tidurnya. Jadi, ketika kita melihat ada sesama kita yang dalam pergumulan, doakanlah dan bawa dia dalam doa-doamu. Terkadang orang yang kita doakan mungkin tidak terlalu percaya, tapi bantulah dia dengan iman kita yang berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Tuhan untuk kesembuhan, pemulihan, mukjizat, dan kebaikan sesama kita. Kiranya kesaksian saya ini dapat semakin menguatkan kita untuk lebih bertekun di dalam Tuhan, menjadi pelaku firman-Nya, dan semakin mengimani Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin.